Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi hamdan yuafi ni'amah wa yukafi'u mazidahu ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran birahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin adada khalqihi ta'ala wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma ighfir lana dhanbana kullah, Allahumma ighfir lana dhanbana kullah, Allahumma ighfir lana dhanbana kullah dikkahu wa jillah wa awwalahu akhirahu wa alaniyatahu wa sirrah. Allahumma ighfir lana dhanbana kullah dikkahu wa jillahu wa awwalahu akhirahu wa alaniyatahu wa sirrah. Na'udzu biridhaka min sakhatik wa bimu'afatika min uqubatik wa na'udzu bika minka la nuhsi thana'an 'alaik anta kama asnaita 'ala nafsik walhamdulillahil alamin. Alhamdulillahil alamin. Jemaah mati Allah sekalian, kita lanjutkan bersama Tafsir Al-Munir, Tafsir Juz Amma. Hari ini kita mulakan surah Al-Qari'ah, surah nomor 101 ya. Kemarin kita sudah bincang surah nomor 100, yaitu surah Al-Adiyat. Surah Al-Adiyat seperti yang sudah dibincang dalam 3 siri ya. 3 siri, intinya apa? Intinya di sana manusia dikecam oleh Allah karena sifat jahatnya. Karena dalam manusia itu ada sifat jahat, ada nafsu jahat. Nafsunya apa? Nafsu yang degil, yang dikatakan kanud. Innal insana lirabbihi lakanud. Manusia itu sangat degil, sangat keras kepala. Keras kepala manusia itu, tidak mau tunduk. Yang kedua, manusia itu kikir, syadid katanya, sangat dahsyat cinta hartanya sehingga mengorbankan yang lain. Banyak ya terkorban benda yang lain disebabkan cinta harta, disebabkan kekufuran. Sekarang Al-Qari'ah 11 ayat, 11 ayat pendek. Mudah-mudahan bertempat di hati ya. Sama dengan Al-Adiyat juga kemarin 11 ayat pendek, ini pun 11 ayat pendek juga. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal Qari'ah. Wa ma adraka mal Qari'ah. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية صدق الله العظيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. Namanya nama hari kiamat, Al-Qari'ah, salah satu nama hari kiamat. Ulama membuat catatan dalam Quran saja ya, ada lebih 20 nama hari kiamat. Termasuklah Al-Qari'ah, termasuklah Al-Waqi'ah, termasuk juga At-Tahammah, As-Sakhah. Banyak tuh ya. Kita dah selalu sebut dalam Quran juz 30 khasnya ya,
kebanyakannya menyorot tentang hari kiamat. Inilah kebesaran Allah yang kita puji dalam takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Maha besarnya Allah, dikasihnya Al-Quran, dikasihnya peringatan demi peringatan. Surah Al-Qari'ah tentang hari kiamat. Kemarin Al-Adiyat tentang hari kiamat. Sebelum Adiyat Zalzalah tentang hari kiamat. Nanti lepas Al-Qari'ah surah Takatsur tentang hari kiamat. Sebelum ini kita sudah bincang surah Al-Humazah tentang hari kiamat. Sebelum Zalzalah surah Bayyinah mengenai hari kiamat. Subhanallah. Tadi dibaca imam rakaat pertama surah At-Tin, ada juga sorotan tentang hari kiamat. Jadi kenapa manusia masih lari daripada peringatan Allah? Inilah degilnya manusia yang disebut dalam surah Al-Adiyat. Innal insana li rabbih lakanun. Manusia itu degil sangat. Baik. Kita perhatikan di sini Al-Qari'ah. Surah Makkiyah yang terdiri pada 11 ayat. Kenapa dikatakan surah Al-Waqi'ah? Surah ini dinamakan Al-Qari'ah maksudnya ya. Kenapa dikatakan surah Al-Qari'ah? Yang bertujuan untuk memberi rasa takut, sebagaimana permulaan surah Al-Haqqah. Dah sebut tadi. Al-Qari'ah termasuk nama hari kiamat seperti Al-Haqqah, At-Tammah, As-Sakhah, Al-Ghasyiyah dan semisalnya. Dinamakan Al-Qari'ah karena surah ini dapat membuat rasa takut hati karena kedahsyatan hari kiamat. Menimbulkan rasa takut. Manusia itu kalau hilang rasa takut dalam hatinya, berarti hatinya sudah tak normal ya. Sepatutnya orang mukmin selalu ada rasa bimbang dan takut di hatinya. Apa hubung kait antara surah Al-Qiyamah, surah Al-Qari'ah dengan surah sebelumnya, yaitu surah Al-Adiyat? Surah sebelumnya diakhiri dengan pernyataan hari kiamat dengan firman Allah, maka tidakkah dia mengetahui apa yang di dalam kubur? Apabila yang di dalam kubur dikeluarkan, afala ya'lamu idza ma bu'sira ma fil kubur wa husila ma fis sudur. Ayat 9, 10 dan 11 surah kiamat, surah Al-Adiyat maksudnya ya. Surah Al-Adiyat sebelum ini mengenai hari kiamat. Datang pula surah ini namanya pun hari kiamat. Al-Adiyat walaupun namanya bukan nama hari kiamat, tapi di dalam isinya tentang penekanan tentang hari kiamat selain daripada sifat-sifat manusia. Surah ini memberi penjelasan lanjut dengan berbicara tentang hari kiamat dan kondisinya yang menakutkan. Subhanallah. Subhanallah. Kita lihat secara ringkas makna hari kiamat. Makna surah ini dulu ya. Al-Qari'ah, hari kiamat. Mal Qari'ah, tahukah kamu hari kiamat itu apa? Wa ma adraka mal Qari'ah. Siapakah yang memberi kamu pengetahuan tentang hari kiamat itu? Baru dijawab di sini. Hari kiamat itu yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Keadaan manusia pada hari kiamat seperti di sini dicakap lar ataupun kalkatu yang berterbangan. Gunung ganang wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Gunung ganang seperti bulu yang berterbangan, bulu binatang. Subhanallah. Baru menyembelih haiwan ya, menyembelih kambing, menyembelih lembu. Seperti bulu yang berterbangan. Gunung menjadi seperti bulu. Hancur semuanya. Kemudian keadaan manusia pula macam mana? Manusia akan ditimbang amalnya. Fa amma man thaqulat mawazinuh, siapa yang berat amal baiknya akan ditimbang nanti. Fa huwa fi 'ishatir radiyah, hidupnya selesa. Siapa yang amal salehnya berat, hidupnya tidak masalah. Sebaliknya wa amma man khaffat mawazinuh, siapa yang ringan
amal baiknya, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Tahu tak apa hawiyah itu? Wa ma adraka mahiyah? Tahukah neraka hawiyah itu macam mana? Narun hamiyah, api yang sangat panas. La haula quwwata illa billah. Jadi tajuknya di sini tajuk fenomena hari kiamat, fenomena hari kiamat dan proses yang akan dilalui nanti di sana. Ada di sana timbangan. Ada timbangan. Jadi apa langkah yang mau dibuat? Buatlah amal yang memberatkan timbangan amal soleh nanti di sana. Jauhi perkara yang membuat amal jahatnya lebih berat daripada amal baiknya. Yang kedua, buatlah amal yang sangat berat nilainya. Dah disebut ya selalu, orang yang datang sembahyang subuh berjamaah nilainya seperti berqiyamul lail tak tidur satu malam. Subhanallah. Orang yang datang sembahyang subuh berjamaah seperti tidak tidur satu malam dia beribadat, itu nilai yang dikasih, nilai ekstra. Yang datang sembahyang isya berjamaah seperti berqiyamul lail setengah malam. Jadi kalau datang sembahyang isya dan sembahyang subuh, nilai ibadatnya dah bertambah satu malam setengah. Di sini ada hadis riwayat Imam Muslim ya. Kalau jemaah ada nanti kitab Riyadhus Shalihin di rumah. Kalau tak ada susah tuh ya. Kalau tak ada kitab hadis di rumah tuh susah tuh. Paling kurang Riyadhus Shalihin, kalau tak ada Sahih Bukhari Muslim. Dalam kitab Riyadhus Shalihin hadis nomor 1071 boleh dirujuk nanti. Baginda berpesan di sini tentang fadilat sembahyang isya dan subuh berjamaah. Man shallal isya fi jamaah faka'annama qama nisfal lail. Wa man shalla subuh fi jamaah faka'annama shallal laila kullah. Hadis dari Imam Muslim. Siapa yang salat isya berjamaah nilainya seperti berqiyamul lail setengah malam. Siapa yang sembahyang subuh berjamaah nilainya seperti sembahyang tahajud satu malam penuh. Itu maka zaman dulu tidak mungkin orang absen sembahyang subuh dan isya. Tidak mungkin absen. Sebelum ini kita ada bicara tentang salah satu fenomena hari kiamat juga, bahwa nanti di hari kiamat sana keadaan itu gelap. Yang meniti siratal mustaqim itu gelap, yang sangat besar fungsinya untuk menerangi suasana di sana. Katanya orang yang datang sembahyang isya dan subuh berjamaah. Basyiril masya'ina fil zulam bin nurit tam yaumal qiyamah, katanya. Sampaikanlah berita gembira syabas kepada orang yang rajin datang sembahyang isya dan subuh berjamaah, bahwa mereka mendapat suasana yang terang sangat di sana, sehingga disebut dalam surah Al-Waqiah orang yang kegelapan meminta mengemis cahaya di sana. Itu dalam surah lain ya. Di sini tentang timbangan. Fa amma man saqulat mawazinu, siapa yang berat timbangan amal salehnya, fa huwa fi 'isyatir radiyah, hidupnya selesa. Sebenarnya bukan saja dari kiamat lagi ya, hidup di dunianya akan selesa, saat anak mati akan selesa, dalam kubur juga kuburnya akan menjadi taman surga. Satu lagi seperti yang sudah disebut juga sebelum ini, orang yang rajin duduk dalam majelis ilmu juga akan selesa keadaannya di sana, karena datang di majelis ilmu di pagi hari, dia punya nilai sama dengan ibadah haji yang sempurna. Subhanallah. Selain daripada nilai qiyamul lail satu malam ya, ini yang amal-amalan yang berat timbangannya ini, datang sembahyang subuh
selain dia dapat nilai seperti beribadat 1 malam tak tidur, kalau ada majlis ilmu tazkirah lepas subuh dapat 1 bonus ibadat haji sempurna. Kemudian yang datang sembahyang subuh tadi melayakkan dirinya juga mendapat ibadah haji yang sempurna. Kalau datang ke masjid dengan ilmu dapat 2 bonus ibadah haji di pagi ini. Tapi kata ulama karena berniat dari rumah. Jangan tarus-tarus saja datang tak ada niat. Kenapa ke masjid? Nah, tanyalah diri. Niat saya 1, 2, 3, 4, 5 mungkin 10 niatnya. Kalau 10 niatnya, 10 lah nilainya, nanti akan beratlah timbangan amal solehnya nanti di sana. Kalau 1 saja niatnya, kenapa ke masjid? Nak sembahyang berjemaah. Lepas sembahyang balik. Ada majlis ilmu tak duduk. Berkurang lah ya. Berkurang. Padahal duduk dalam majlis ilmu ini hukumnya wajib. Belajar itu wajib. Talabul ilmi faridah. Belajar itu wajib. Subhanallah, subhanallah. Duduk dalam majlis ilmu, majlis zikir melayakkan atau mendapat doa malaikat. Duduk di rumah Allah melayakkan orang itu dapat doa malaikat. Tapi kata ulama benda ini karena diniatkan. Kenapa ke masjid? Nak dapat doa malaikat. Kenapa ke masjid? Nak bagi syaitan iblis kapisan. Nak bagi syaitan iblis kalah. Karena setan iblis di malam dan di pagi hari menyuruh orang itu tidur. Tidurlah, tidurlah, tidurlah. Ini raya ini tak kerja, cuti, hari tasyrik. Hari tasyrik pun tidur. Subhanallah. Jadi kalau tidur nanti dinilai timbangan tidurlah. Apalah nilainya? Subhanallah. Perlu diperhatikan nih ya. Fa'amma man thaqulat mawazinuh, orang itu kalau berat timbangannya, fa huwa fi 'ishatir radiyah. Hidupnya selesai, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Wa amma man khaffat mawazinuh, siapa yang ringan timbangan amal salehnya, nilainya rendah, fa ummuhu hawiyah, dia sudah menempah neraka hawiyah namanya. Apa itu neraka hawiyah? Yaitu api yang sangat panas. Subhanallah, subhanallah. Dan disebutkan oleh ulama ya, 1 menit di dalam neraka itu orang tuh 40 kali hidup, 40 kali mati. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi sangat penting sekali surah Al-Qaryah ini ya. Cobalah baca sekali, baca 2 kali, baca 3 kali. Seperti amalan sahabat Nabi zaman dulu. Ada sahabat muslimah ya, warga emas. Dia baca 1 ayat saja, ratusan kali dibacanya. 1 ayat. Tidak beralih. Yang dibacanya apa? Hal ataka hadisul ghasyiyah. Hal ataka hadisul ghasyiyah. Ini pun wajar kalau duduk sendiri, duduk dengan istri, duduk dengan suami, duduk dengan keluarga, cobalah baca. Baca apa? Fa amma man thaqulat mawazinuh fa huwa fi 'ishatir radiyah. Orang yang berat timbangan amal salehnya, hidupnya selesa. Apa langkah saya untuk memberatkan timbangan amal saleh istri saya, suami saya, anak-anak saya? Kebanyakan manusia di zaman sekarang sebaliknya. Wa amma man khaffat mawazinuh. Kebanyakan orang sekarang membuat benda yang membuat amal salehnya ringan. Yang membuat amal saleh berat itu apa? Al-Quran, majlis ilmu, rumah Allah, tahajud, zikir. Kan ada zikir yang diajar oleh Rasulullah kepada istri kesayangannya, subhanallah wa bihamdih adada khalqihi wa ridha nafsih wa zinata arsyihi wa midada kalimatih. Adakah dibaca di keluarga suami istri dengan anak-anak? Subhanallah. Sebelum ini juga kita dah sebut membaca surah Zalzalah
malaikat atau mendapat bonus seperti khatam Quran. Berapa khatam Quran satu hari? Siapa yang membaca suratul Ikhlas 3 kali nilainya seperti khatam Quran. Berapa khatam Quran satu hari melalui suratul Ikhlas? Tahu benda ini? Alhamdulillah. Sudah tahu alhamdulillah. Jadi macam mana caranya lagi? Bersainglah merebut benda-benda seperti ini ya. Baik, kita lihat secara ringkas kandungan surah ini. Tema surah Makkiyah ini adalah nakuti dengan keadaan hari kiamat. Semua ayat dalam surah ini berbicara tentang tema itu. Surah ini dimulai dengan membicarakan kondisi mencengkam hari kiamat dan hari kebangkitan manusia dari kubur, seperti anai-anai, seperti serangga yang bertempiaran bertebangan ke sana ke sini. Allah memperingatkan al-qari'ah, mal-qari'ah, wa ma adraka mal qari'ah yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Ada juga menerjemahkan seperti kupu-kupu yang bertempiaran bertebangan, terpelanting ke sana terpelanting ke sini. Manusia itu terpelanting ke sana terpelanting ke sini. Itu maksudnya di sini. Kemudian surah ini menjelaskan sebahagian tanda-tanda hari kiamat, fenomena hari kiamat, yaitu meledaknya gunung ganang, berubah menjadi seperti bulu yang dihambur-hamburkan sehingga menimbulkan ketakutan dan kekhawatiran dalam hati manusia. Allah memperingatkan yauma wa takunul jibalu kal ihnil manfush, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihamburkan yang berterbangan. Surah ini diakhiri dengan pemberitahuan tentang penimbangan amal manusia. Orang yang ditimbang amalnya, kalau amal yang baik itu berat, kebaikannya berat, dia akan masuk surga. Sementara itu orang yang timbangan amalnya ringan, karena banyaknya keburukan, kejelekan, kedosaannya, dia akan masukkan ke dalam neraka. La haula quwwata illa billah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah. Allah memperingatkan fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Maka adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, maka ia berada dalam kehidupan yang senang, jannah ya. Dan adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempatnya adalah neraka hawiyah. Dan tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Yaitu api yang bernyala terus. Sama dengan dalam surah lain narullahil muqadah katanya ya. Dalam surah apa kemarin itu surah Al-Humazah. Begitulah ya, kebesaran dan keagungan Allah memberi kitabullah, memperingatkan dalam kitabullah tentang hari kiamat, fenomena hari kiamat, dahsyatnya keadaan hari kiamat. Inilah diantara maksud takbir yang kita sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Apa itu Allahu Akbar? Allahu Akbar mengasihi Al-Quran. Isinya tentang peringatan yang menakutkan. Nanti di sana nanti tidak ada alasan lagi. Tidak ada alasan. Bila orang itu masuk neraka, tidak ada alasan lagi. Sebelum ini sudah disebut ya. Tengok ayat dalam surah Al-Muluk. Bila orang itu masuk neraka katanya akan ditanya di sana. Akan ditanya di sana, kenapa kamu masuk neraka? Tengok halaman 562 ayat 8 suratul Muluk. Kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nazir. Setiap masuk rombongan ke dalam neraka ditanya oleh petugas di sana, kamu tidak didatangi oleh pemberi warning yang menakutkan? Ditanya nanti di sana. Qalu bala, ada katanya. Qad ja'ana nazirnya ayat 9 ya. Ada pemberi warning datang. Fakadzabna, kami mendustainya.
Wa qulna ma nazzalallahu min syai'. Kami tak percaya kepada wahyu yang diberikan Allah. In antum illa fi dhalalin kabir. Dianggapnya pembawa wahyu itu, para rasul itu dalal, sesat. Kemudian wa qalu law kunna nasma' au naqil. Ini perlu di highlight nih ya, ayat 10 nih. Mereka menyesal menjelaskan kalau kami di dunia dulu mendengar dan berfikir ma kunna fi ashabis sa'ir. Kalau kami mau mendengar dengan baik dan kami fikirkan apa yang kami dengar itu, tidak mungkin masuk neraka sa'ir lagi. Fa'tarafu bizambihim, maka mereka mengaku sendiri dosanya. Fasuhkan li ashabis sa'ir, celakalah itu penduduk neraka sa'ir karena tidak menggunakan fikiran dan akalnya waktu hidup. Nas'alullah al-afwal afiyah. Tengok ayat 12, ini solusinya ini. Solusinya, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Ini solusi. Orang yang yakhshawna rabbahum, takut kepada Allah, sentiasa takut kepada Allah, bil ghaib. Allah tu tidak nampak di matanya tapi nampak di hatinya selalu. Hadir Allah di hatinya selalu. Lahum maghfirah, mereka akan diberi keampunan. Wa ajrun kabir, dan habuan mereka adalah jannah. Apa syaratnya di sini? Al khasyah, takut kepada Allah. Bil ghaib, Allah itu gaib dalam pandangan matanya, tetapi hatinya tetap hadir ya. Dalam hatinya tetap hadir. Mereka akan diberi keampunan dan ganjaran yang besar, yaitu jannah. Inilah diantara solusi untuk menjawab kemuskilan yang ada dalam surah Al-Qari'ah. Kenapa mereka berat timbangan kejahatannya? Karena tidak takut kepada Allah. Tidak takut. Satu malam satu rumah tidak ada pegang Quran. Jadi mau ditimbang apa nanti? Waktu azan tidak ada mewakili rumah itu memenuhi panggilan azan. Nanti ketua keluarga yang tidak membimbing keluarganya untuk takut kepada Allah, untuk mencintai Allah, ketua keluarganya akan amalan ahli keluarga itu akan masuk ke dalam timbangan ketua keluarga. Karena mereka terikut-ikut. Karena ahli keluarga yang terikut-ikut dengan ketua keluarganya, dosa mereka akan ditimbang dalam timbangan ketua keluarga yang tidak membimbing. Sebaliknya juga kalau ahli keluarga itu dibimbing dengan baik, mengikut jalan Allah, maka ganjaran ahli keluarga, timbangan amal saleh ahli keluarga akan diletakkan di atas timbangan ketua keluarga. Jadi kita ada dua pilihan paling kurang. Sama ada kita tu nak selamatkan diri dan ahli keluarga, maka cintailah kitabullah, cintailah rumah Allah, belajar dan belajarlah. Sebelum ini sudah disebut, siapa yang rajin belajar katanya proses nak masuk jannah nanti senang sekali. Wa man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang rajin duduk dalam majelis ilmu, mengaga majelis ilmu, menambah ilmu, menimba ilmu, mudah nanti keadaannya, urusannya di sana. Karena besarnya nilai ilmu ini ya, mudah-mudahan Allah selalu mendekatkan hati kita dengan majelis ilmu. Terakhir sekali kita baca lagi Al-Qari'ah ini, mudah-mudahan ada kesan di hati. Kalau tak ada kesan, kata ulama, menangislah karena tidak terkesan dengan kalamullah. Patutnya orang yang terkesan dengan kalamullah dia akan menangis. Kalau tak terkesan juga, bacalah dan tangisilah dari anda yang tidak ada respon terhadap kalamullah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Yawma yakunun nasu kal farashil mabthus wa takunul jibalu kal ihnil manfush
فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية صدق الله العظيم. Sebelum ini sudah disebut berulang kali, siapa yang datang ke masjid di pagi hari, kalau dia baca Quran, satu ayat nilainya 1 ekor unta besar gemuk. Inilah yang akan membuat nanti timbangan amal soleh itu berat. Ini 11 ayat, berarti 11 ekor unta besar gemuk. Belum termasuk basmalah lagi ya, belum termasuk ayat lain lagi. Begitulah caranya nak mendapatkan timbangan yang berat. Banyakkan berinteraksi dengan kalamullah. Kemudian bila orang tu banyak berinteraksi dengan kalamullah, dengan amal saleh, amal jahatnya akan terpadam. Jadi amal jahatnya akan terpadam, terdelete. Jadi mudah-mudahan semakin banyak Quran dibaca, semakin hebat berinteraksinya dengan kalamullah, amal jahatnya terdelete, terpadam, tinggal amal saleh yang berat nilainya di sisi Allah. Inilah target kita ya dalam mencintai rumah Allah ini. Mudah-mudahan Allah selalu menjaga kita, amin ya rabbal alamin. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tusir alaina wa adina warda'na ya karim. Allahumma habib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina. Allahumma habib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karri ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma thaqqil mawazinana yawma liqa'ik. Allahumma thaqqil mawazinana bil hasanat. Allahumma thaqqil mawazinana bil hasanat. Ya Allah, beratkanlah timbangan amal saleh kami dengan pahala yang banyak ya Allah. Allahumma thaqqil mawazinana bil hasanat. Allahumma thaqqil mawazinana bil hasanat ya mujibas sa'ilin wa badil sayyiatina hasanat. Tukarkanlah amal jahat kami dengan amal yang baik ya Allah. Hapuskanlah amal jahat kami dengan ketaatan kepadamu ya Allah, ya mujibas sa'ilin wa ya akramul akramin. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna minkum.